Karena dia tidak ada peredaran darah. Jadi hewan yang ada peredaran darah itu harus disembelih, karena kalau tidak dia menjadi bangkai yang bau dan membusuk. Nah, sedangkan hewan-hewan yang tidak ada peredaran darah, maka bangkainya itu tidak najis. Air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan itu najis. Seperti apa? Kucing. Terus semuanya. Kencing babi, azakumullah, kencing anjing, hewan buas, semua hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka air kencing dan kotorannya najis. Illa, kecuali su'ru al-hirrah, kecuali bekas jilatan kucing dan tikus. Jadi kalau antum ada kucing masuk ke rumah antum, kemudian dia jilat piring atau jilat sarung, maka jilatan kucing itu tidak najis. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Sesungguhnya dia tidak najis karena dia yang tawafin, yang berputar-putar di dalam rumahmu. Karena kucing ini keluar masuk rumah, ya maka jilatan dia su'ur. Dalam bahasa Arab itu su'ur. Su'ur itu yang dijilat sama kucing. Yang dijilat sama kucing itu tidak najis. Nah, dikiaskan sama para ulama dengan kucing, tikus. Tikus banyak di rumah, ya. Maka semua yang digigit atau yang dijilat oleh tikus itu tidak najis. Kecuali kalau antum geli nggak jadi masalah, dibuang. Tapi pada dasarnya dia tidak menjadi najis. Cuman kalau selain dari kucing dan tikus, dia hukumnya najis. Makanya dikecualikan oleh Nabi SAW kucing karena sulitnya untuk kita memisahkan diri dari kucing. Dia keluar masuk rumah dan banyak mengambil makanan-makanan di dalam rumah dan banyak dipelihara oleh manusia. Nah, yang kelima, hewan buas. Hewan buas juga najis. Nah, keenam, bangkai, kecuali bangkai manusia, bangkai hewan yang tidak memiliki aliran dan peredaran darah, ikan dan belalang. Nah, bangkai ya itu najis, ya, kecuali bangkai manusia. Maka dari itu manusia apabila wafat dia dimandikan karena tidak najis. Dan juga bangkai hewan yang tidak memiliki aliran darah, damawiyah. Dan termasuk hewan yang tidak memiliki aliran darah itu adalah serangga. Makanya kecoa di rumah antum yang mati najis apa tidak? Najis gak? Najis gak? Kenapa gak najis? Karena dia tidak ada peredaran darah. Jadi hewan yang ada peredaran darah itu harus disembelih, karena kalau tidak dia menjadi bangkai yang bau dan membusuk. Nah, sedangkan hewan-hewan yang tidak ada peredaran darah, maka bangkainya itu tidak najis karena mudaratnya itu sedikit banget. Oleh karena itu, air yang di dalam bak, apabila ditemukan ada bangkai kecoa yang mati, bangkai cicak yang mati, serangga, tawon, capung atau yang semacamnya, maka bangkai-bangkai tersebut pada dasarnya tidak najis. Begitu juga bangkai yang tidak najis adalah ikan. Ya, ikan bangkainya halal. Ya, begitu juga belalang. Dan subhanallah, di kita jarang ada yang makan belalang. Tapi di sana di Arab Saudi salah satunya belalang itu dijual dan dimakan. Anda nggak tahu tuh dimakannya mungkin digulai atau digoreng atau yang semacamnya. Nah, kemudian juga sebelum dilanjut, lanjut dulu. Dalil firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 3, telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Nah, ini juga dalilnya. Yang pertama keharaman bangkai dan yang kedua keharaman darah, dan itu najis. Nah,
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallam. orang mukmin tidak najis baik hidup maupun mati. Nah, ini menunjukkan mukmin la yanjus, dia tidak najis. Makanya yang dikatakan najis dari manusia adalah musyrik. Innamal musyrikun najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik ini najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Najisnya dia bukan najis zahir. Artinya bukan najis yang memang ada kotoran pada badannya. Najisnya dia karena syirik. Makanya orang-orang non-muslim najis, dia tidak boleh mendekati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adapun mukmin la yanjus, dia tidak najis. Dalil ini sebagaimana nanti kita jelaskan dipakai juga oleh para ulama, bolehnya seseorang yang tidak berwudu untuk membaca Al-Qur'anul Karim dan memegang mushaf. Karena orang mukmin lah yanjus, dia tidak najis. Yang tidak boleh adalah orang musyrik, sebagaimana firman Allah, innamal musyrikun najas. Sesungguhnya musyrik itu najis. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminggir sampai maksudnya berdempetan dengan tembok. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau melakukan itu? Kata dia, ana junub, aku junub ya Rasulullah. Maka dia tidak ingin mengucapkan salam, menjawab salam, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Nah, Dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah hati dan limpa. nah ini juga pada dasarnya darah dan bangkai itu haram. Cuman kenapa boleh? Karena dalil ini. Bangkai yang dibolehkan, yang pertama ikan, dan yang kedua belalang. Belalang itu termasuk serangga bukan? Serangga bukan belalang, serangga. Makanya semua serangga bangkainya itu tidak najis, tapi nggak semuanya halal. Yang dihalalkan cuman belalang. Dan 2 darah hati dan limpa. Nah, Keterangan tambahan. Kotoran dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya tohir atau suci dan tidak najis. nah ini juga poin penting yang antum harus ketahui. Semua hewan yu'kal lahmu. Semua hewan yang dagingnya dimakan, maka air kencing dan kotorannya tidak najis. Jadi kalau pakaian antum terkena kotoran ayam, najis apa tidak? Tidak najis. Cuman kenapa kita bersihkan agar tidak kotor? Cuman bukan berarti dia najis. Kalau pakaian antum kena air kencing kambing misalnya, najis apa tidak? Tidak najis, ya. Cuman kalau kita bersihkan itu dengan alasan tahara dan nadhafah, dia tidak najis. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang salat fi marabidil ghanam. Membolehkan seseorang itu salat di kandang kambing. Sedangkan kandang kambing identik dengan air kencing dan kotorannya. Dibolehkan oleh Nabi SAW, menunjukkan kotoran kambing tadi tidak najis. Bahkan Nabi SAW membolehkan kepada satu kaum yang ketika mereka sakit untuk berobat dengan air kuncing onta. Ya dulu orang-orang yang umrah dulu ya sebelum pandemi itu suka beli air kencing onta diminum sama dia. Sama pedagangnya dijual lagi. Air kencing onta. Kata para ulama, air kencing onta itu bukan halal secara mutlak. Karena Nabi SAW membolehkan meminum air kencing onta bagi orang yang terkena penyakit. Bukan berarti antum boleh minum air kencing onta secara mutlak. Ya, akhirnya beli air kencing onta, dikasih es, diminum sama dia. Dulu subhanallah orang Indonesia yang umrah, ya kalau habis beli minum barang-barang di bis ya. Ya ini bukan dibolehkan secara mutlak karena Nabi SAW membolehkannya bagi orang-orang yang sakit. Cuman yang jadi pelajaran bahwasanya air kencing hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis karena Nabi SAW membolehkan untuk meminum orang-orang yang sakit dari air kencing onta. Dan seterusnya dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya.